Patroli siber yang dilakukan Polda Metro Jaya dapat membongkar praktik jual beli konten pornografi anak di bawah umur. Video asusila tersebut diperjualbelikan melalui aplikasi bertukar pesan dan media sosial. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wadireskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar. Selamat pagi Pak Hendri. Pagi Pak Hendri. Selamat pagi. Ya Pak Hendri, hingga saat ini bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini Pak? Saya sampaikan untuk perkembangan perkara hingga saat ini kita sudah menaikkan status ini ke dalam status penyidikan. Kemudian untuk tersangka juga sudah kita lakukan penahanan. Kita juga sudah melakukan upaya-upaya paksa lainnya seperti penggeledahan dan penyitaan, baik itu dari tempat si pelaku tertangkap ataupun melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari device handphone yang dimiliki oleh si pelaku. Kemudian kami juga mendalami upaya-upaya untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap perkara ini, terutama untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pengguna. Seperti yang kami sampaikan yang sebelumnya ada sekitar 398 pengguna aktif yang diketahui per tanggal 31 Mei kemarin itu aktif menggunakan ataupun di grup Telegram yang memuat konten video porno anak-anak di bawah umur ini. Begini, Mbak. Dari penyelidikan Pak Hendri, dari mana pelaku ini mendapatkan video-video itu? Jadi dari hasil penyidikan kita, sementara diketahui bahwa pelaku mendapatkan video-video ini dari melakukan browsing dari akun-akun Twitter yang ada dari media sosial, dan terutama ini paling banyak diambil dari luar negeri. Tapi juga ada beberapa diduga temuan itu yang berasal dari dalam negeri di Indonesia. Untuk sementara kami sedang terus melakukan upaya untuk mengetahui secara pasti terkait dengan video-video ini, untuk tempat pembuatannya, dan kemudian juga korban-korban yang ada kemungkinan juga ada dari warga negara asing dan juga dari warga negara kita, warga negara Indonesia. Artinya pelaku ini tidak memproduksi video-video itu, Pak ya? Oh tidak Mas, yang bersangkutan tidak memproduksi video, tapi yang bersangkutan ini mendownload dari Twitter. Paling banyak dia ngambil dari Twitter, yang memang dia sudah aktif, dan memang yang terkenal ya, si pelaku ini memang sangat lihai untuk menggunakan internet dan mencari berbagai macam akun-akun seperti ini, sehingga itu ditemukan terutama dari akun-akun Twitter di internet. Baik, tersangka DY bekerja sendiri atau mungkin ada rekan-rekan lainnya, bahkan bagian dari suatu sindikat mungkin Pak? Dari hasil penyidikan kami hingga saat ini, kami bisa sampaikan bahwa yang bersangkutan ini masih melakukan kegiatannya secara sendiri. Belum kita temukan adanya dugaan melibatkan pihak-pihak lain ataupun sindikat dalam mengerjakan kegiatan ini. Jadi karena memang yang bersangkutan ini mencari video-video itu dari akun-akun Twitter, kemudian dia memperjualbelikan juga secara sendiri. Jadi untuk sementara temuan kami tidak ada sindikat ataupun pihak lain yang dilibatkan oleh si pelaku. Pak Hendri, apakah perbuatan pelaku ini murni motif ekonomi atau memang ada perilaku menyimpang dari pelaku? Nah ini juga menjadi bahan pertanyaan kemarin pada saat preskon di Polda Metro Jaya, bahwa dari temuan kami yang bersangkutan melakukannya untuk sementara memang untuk motif ekonomi, untuk mendapatkan uang, kemudian untuk hal-hal lainnya seperti misalnya apakah si pelaku ini memiliki perilaku menyimpang. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dokes Polri dan juga psikologi Polri untuk kita cek bagaimana kondisi kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang ada maksud lain dari si pelaku ini untuk menyebarkan video-video ini atau memang benar hanya motif ekonomi saja. Baik, Pak Hendri, kalau dari segi konsumennya atau yang biasa membeli video dari pelaku, apakah ini kemudian akan didalami juga oleh polisi untuk mengantisipasi kalau kemudian ada anak di bawah umur yang juga membeli video tersebut? Ya pasti Mbak, kita sudah melakukan upaya pendalaman
terkait para konsumen ini, sebagaimana yang saya sampaikan di preskon yang kemarin, itu kita temukan sebanyak 398 konsumen aktif, pengguna aktif yang ada di dalam video ini, dan hingga saat terakhir sebelum dilakukan penangkapan, 399 pihak ini juga masih terus melakukan kegiatan di akun Telegram tersebut, sehingga pasti akan kita lakukan pendalaman, nanti akan kita lakukan pemanggilan terhadap para pihak ini, dan nanti untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Direktorat Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Para pelanggan sebanyak 398 itu bergabung melalui platform apa saja, Pak Hendri? Itu melalui beberapa jaringan Twitter. Jadi dari si pelaku ini melalui akun Twitternya mempromosikan, kemudian setelah si pengguna ini membayar sejumlah uang kepada si pelaku, kemudian baru pelaku menginvite si para pengguna ini ke dalam akun Telegram, yaitu dengan nama akunnya t.me/join VVIP yuk. Nah, kemudian setelah si pengguna bergabung di dalam link akun Telegram tersebut, barulah nanti dimasukkan ke dalam grup-grup yang sudah disiapkan oleh pelaku. Pelaku ini memiliki sekitar 105 grup yang semuanya isinya adalah konten-konten video porno anak-anak di bawah umur. Beberapa contoh dari grup ini adalah grup admin bocil, kemudian admin bocil Indo 1, kemudian juga ada admin bocil Indo 2. Dan juga ada itu sampai sekitar 105 grup. Jadi itu diatur sedemikian rupa oleh pelaku. Jadi untuk si pengguna ini di-invite dalam grup mana saja, dan pengguna yang lain di-invite ke dalam grup yang mana-mana saja. Demikian, Mas. Ya, Pak Hendri, dalam kasus ini kan artinya anak bisa juga disebut sebagai korban ya, baik yang berada di dalam konten atau kemungkinan yang menjadi pelanggan yang membeli video tersebut. Nah, apakah polisi sudah mendalami dan mendapatkan ada anak Indonesia yang menjadi korban dari aksi pelaku? Itu masih dalam proses penyidikan kami, Mbak. Akan kami update dalam beberapa waktu ke depan. Ada beberapa dugaan itu yang merupakan anak-anak yang berasal dari Indonesia. Kemudian kalau untuk korbannya, kalau untuk para pengguna ini masih terus juga kami dalami apakah ada anak-anak di bawah umur juga yang menjadi pengguna dalam akun-akun video porno yang ada ini. Baik, Pak Hendri, pelaku saat ini dijerat dengan Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi. Apakah tersangka berpotensi dijerat dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga jerat hukumnya nanti bisa lebih berat? Kami terus melakukan upaya penyidikan terkait dengan tersangkaan pasal ini. Untuk sementara memang baru kami terapkan 2 pasal tersebut, dan itu pun juga sudah ancaman hukumannya sudah cukup maksimal, seperti Undang-Undang ITE itu ancaman hukuman mencapai 6 tahun, ataupun Undang-Undang Pornografi itu bisa mencapai 6 bulan sampai 12 tahun. Tapi ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak KPAI, kemudian kami sangat aktif sekarang berkomunikasi dengan pihak KPAI untuk melihat apakah bisa kita terapkan Undang-Undang terkait perlindungan anak dalam penerapan di kasus ini. Ya, Pak Hendri, baru-baru ini Menko Polhukam juga menyebutkan bahwa kasus pornografi anak di Indonesia ini cukup marak, membuat konten pornografi anak di Indonesia terbanyak keempat di dunia. Nah, bagaimana dari pihak Polri ini akan melakukan tindakan secara tegas memberantas kasus-kasus pornografi anak? Untuk terkait dengan pornografi anak ini sudah menjadi salah satu prioritas utama kami, menjadi atensi kami. Jadi dari Bapak Kapolda juga sudah selalu menyampaikan pada pihak kami dari Pak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan beserta seluruh jajaran, bahwa kami harus selalu menjadikan terkait dengan pornografi anak ini salah satu prioritas utama. Sehingga kegiatan-kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh personil kami yang berada di Subdit Siber itu selalu kami giatkan setiap harinya secara rutin dan secara berkala untuk
menindaklanjuti terkait dengan temuan-temuan akun-akun yang diduga itu mengarah kepada kegiatan pornografi anak. Kemudian kami juga selalu menjalin koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait dan dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi maraknya pornografi anak ini, baik dengan jajaran Kemenko Polhukam, kemudian juga dengan jajaran Kemenkominfo RI, dan juga tentu saja dengan dari Komisi KPAI untuk mengaktifkan dan benar-benar menjadikan pornografi anak ini salah satu hal utama yang harus kita prioritaskan bersama. Iya. Pak Hendri, satu lagi, kalau tadi kita sudah membahas yang ditangkap ini adalah yang menyebarkan videonya. Untuk yang membuat videonya, apakah ada upaya-upaya untuk dapat menangkap pelaku-pelaku pembuatan konten pornografi anak di Indonesia? Pasti Mas, kita sedang terus melakukan proses upaya pengembangan, upaya penyidikan lebih lanjut, termasuk kepada si pembuat video, terutama video dengan akun Twitter X, yang mana dari hasil dugaan kami sementara dari akun-akun tersebutlah beredarnya pertama atau pembuat dari video ini, walaupun ada beberapa dari akun ini yang sudah di-ban, sehingga kita agak sedikit butuh waktu untuk melakukan upaya-upaya penyidikan lebih lanjut untuk dapat menemukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah membuat video-video pornografi anak di bawah umur ini. Demikian, Mas. Baik, terima kasih atas informasinya. Wadires Krimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.